Apa kabar Mbak Komang? Udah lama Baik, Bu. ketemu. Ya, Ibu gimana kabarnya? Sehat, Bu? Oke, aman. Cuma saya agak lihat ini kok ada apa ya Mbak ijo-ijo? Kok pula matching dengan Mbak Komang ijo-ijo? Ada apa nih Mbak? Produk ini Iya, ya? Bu. Di sini kita ada scarf dari Sroja. Oh, Kemudian scrub, juga ini scrub. ya, Oh, scarf. Kemudian oke. kita Oh, juga saya ada. pikir ini juga produk beauty care juga enggak ya? Oh, Oh, bukan. scrub. Kalau Oke. beauty care-nya paling ini sih, Bu. Ini buat touch up gitulah. Lipstick dari Oh, Tata Janeta. lipstick. Tuh. Oke. Beauty care. Iya. Oke. Kalau Ibu, kayaknya saya lihat enak-enak semua tuh, Bu. Apaan tuh? Oh, ini Mbak produk UMKM yang bekerja sama dengan saya. Ini kita lagi kumpulin yang sudah masuk ke toko, supermarket. Nah, kini kita tadi lagi kumpulin lagi untuk ditawarkan ke market kita untuk ekspor. Jadi ada potensi ekspor untuk snack kita, Mbak. Menarik banget, Bu. Itu warna-warni lagi ya, Bu? Ya, full color nih. Mbak mau coba? Yang mana? Mau dong. Mau yang mana? Boleh semua. Semua ya, Bu ya. Full color boleh. Iya, tapi ngomong-ngomong saya tadi ada janji dengan Pak Wahid. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya, Bu. Ya, saya duluan dulu ya, Mbak. Iya, Ya, Bu, makasih sampai ya, Bu, ketemu ya. ya. Yuk, Mbak. Nah, hati-hati, Bu. Bye. Ya, Mbak. Assalamualaikum Bu. Salam, Bapak Ya. apa kabar? Baik, baik, terima kasih, Bu. Oh, iya, Duduk, Pak. silakan. Di santai, Pak. Ya, ini kebetulan lagi melihat peluang-peluang ya dunia yang dari kita kita anggap sebagai non traditional market atau pasar non tradisional. Ya. Iya, Pak. Pemirsa Diplomatic Club, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita mengangkat mengenai kaitan dengan Indonesian Day atau Festival Indonesia di luar negeri dan bagaimana kita memanfaatkan itu untuk meningkatkan performa UMKM. Nah, kebetulan di depan saya ini Ibu Rina, beliau mantan diaspora juga. Kebetulan saya dulu pernah menangani diaspora di Kementerian Luar Negeri, 13 tahun beliau di Belgia, Brussels, dan 7 tahun di perusahaan asing ya di bidang research. Dan sekarang ke Indonesia dan mendirikan sebuah PT bekerjasama dengan 2 orang kawannya yang sekarang masih di Belgia, Bu ya. Ya. Betul, di Brussels. Nah, kita kebetulan beberapa kali juga berdiskusi mengenai bagaimana membantu UMKM itu untuk naik kelas. Ya, karena kalau kita lihat dari data-data yang ada misalnya di Indonesia ini jumlah perusahaan itu 816.000 ya. Sebenarnya kecil dibandingkan Jepang 3,5 juta, Australia 2,1, bahkan Malaysia itu 1,15 juta. Dari segi persentase kita memang tertinggi yaitu 99,9%. Tapi kalau kita lihat dari persentase GDP kita kembali terendah yaitu hanya 27% dibandingkan dengan Jepang yang sudah 41%. Australia bahkan 50% dan tetangga kita Malaysia 38,2%. Jadi kita jauh sekali ketinggalan. Nah, kali ini Bu ya kita ingin coba berdiskusi karena saya 3 kali di Melbourne ya, di Abu Dhabi, terakhir di Moskow, selalu menyelenggarakan Festival Indonesia dan selalu mengundang UMKM karena ini backbone kita ya. Kalau kita lihat dari angka-angka juga kalau kita lihat memang secara umum kelihatannya ini masalah budaya ya karena ini ada kesenian dari jam 12 siang sampai 9 malam. Tapi di situ sebenarnya ada booth-booth yang mayoritas adalah UMKM. Ya. Pertama kali kita selenggarakan misalnya baru 30 booth ya. Tahun kedua udah meningkat 2 kali lebih 70, kemudian 85 dan terakhir itu 177 booth ya. Dan mayoritas adalah UMKM yang memang kita sponsori dari Indonesia. Kalau dilihat dari segi pengunjung itu juga meningkat terus trennya ya. Dari tadinya cuman 68.000, kedua sudah 91.700, bahkan ketiga yang tertinggi 135.000 pengunjung ya. Memang keempat agak turun yaitu 117.000, tapi itu karena memang ketika itu ada strike strike itu ada apa namanya? Bukan buruh sebenarnya, tapi ada gangguan juga dari segi ketika itu network di Rusia lagi bermasalah gitu.
Iya. Jadi orang kan sekarang semuanya kemana-mana menggunakan di sini Google Map ya. Iya. Di sana ada versi Alam mereka Rusia sendiri. ya. Iya. Nah, tapi dari segi bootnya meningkat tajam 170 dan dari Besar ya, segi Pak. transaksinya itu 10,7 juta dari sebelumnya cuman sekitar nggak nyampe 2 juta. Jadi artinya peningkatan yang luar biasa. Nah, kita kalau lihat dari struktur itu dan kalau kita lihat pengalaman dari krisis ya 98 itu, di mana-mana sebenarnya yang paling bertahan itu adalah UMKM. Iya, Ya. betul Pak. Nah, tetapi juga dunia sekarang sudah mulai berubah, geopolitik juga mulai berubah, dengan terakhir dengan konflik antara Rusia Ukraina juga berubah ya, mempengaruhi daya beli juga yang Betul. menurun, bahkan terutama di Eropa Barat ya, Betul, selama ini betul kita banget, cukup comfortable dengan Eropa Barat ya, Iya. Jepang, kemudian kita sebut dengan traditional market. Nah, ternyata ada dunia lainnya sebenarnya potensinya besar tapi belum kita cultivate ya, belum kita masuk ke sana secara serius, yaitu satu Eropa Timur, di Ya. sini pemimpinnya adalah Rusia, Betul. kemudian yang kedua Afrika. Nah, orang melihat Afrika ini ya image-nya itu dengan kelaparan, kemiskinan. Padahal Betul. ya terakhir-terakhir ini salah satu pertumbuhan tertinggi itu sudah masuk di Afrika. Iya, iya. Dan diperkirakan Asia mulai menurun ya, termasuk China sekarang itu menurun sekali pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya Iya. menyangkut daya beli, termasuk di Eropa juga menurun anunya ya, Betul, daya Pak. belinya. Tapi Cina masih tetap pasar besar ya, selain China tentunya. Nah, ini kita mau mencoba masuk ke dua wilayah itu. Nah, mungkin Iya. dari segi Bu Rina ya, dengan pengalaman selama ini yang comfortable ke pasar Eropa Barat ya. Iya. Tapi terakhir saya dengar Bu Rina kan ke Rusia juga ya, dan Ya, pertama betul, kalinya Pak. ya. Betul. Biasanya orang kamu Rusia udah takut duluan. Nah, mungkin Iya. pengalaman Bu Rina pertama kali ke Rusia, bagaimana reception mereka terhadap Bu Rina dari segi pengusaha ya. Iya. Itu gimana? Kemudian peluang sebelum nanti kita lompat ke Afrika. Silakan Bu Rina. Baik Pak Dubes, saya senang banget diundang hari ini karena saya sebetulnya tidak akan ke Rusia kalau tidak ada panduan dari Bapak juga ya. Karena dulu itu kita memang terlalu nyaman dengan market di Eropa Barat. Ya karena kan di sana populasi Indonesia kan juga banyak, sehingga kita terlalu nyaman itu membuat kita nggak berpikir ya Pak. Tapi setelah pandemik, Eropa itu belum bisa recovery karena pandemik, tiba-tiba sudah perang, yang tadinya sudah mau sembuh demam lagi, jadi kita mulai berpikir kita toleh-toleh nih Pak, nih mana lagi yang lempar produk kita gitu ya. Sementara dari program di kami sendiri memang market itu ada sesuatu yang kita memang harus banget ada yang kita janjikan kepada komunitas UKM binaan kami. Terlepas dari masalah kita membina UMKM, kita pun trading kami juga selama ini tidak hanya ke UMKM Pak, tapi kan juga ke sektor industri. Jadi Tapi kita yang terbesar UMKM ya, terutama UMKM tentunya produk Pak saat apa? ini. Makanan. Snack Pak, jadi 70% tuh yang kami ekspor adalah makanan dan minuman. Ini salah satu Snack. contoh mungkin ya. Ya, nih Salah seperti satu ini nih contoh Pak. produk UMKM. Bahkan udah Jadi, ada gula aren ya. Sekarang betul. permintaan gula semut kalau orang bilang ya di daerah saya itu juga Gula semut, meningkat. Kemudian betul. makan makanan yang Snack, healthy ya. betul, yang healthy. Jadi karena kita ini kan negara yang terlalu banyak, apapun bisa tumbuh dengan mudah. Sehingga yang namanya snack itu gampang sekali memproduksinya dengan cost yang juga rendah. Kita coba kumpulkan apa aja nih kita bisa provide ya ke negara-negara tujuan ekspor kita. Kemudian kita coba juga bikin riset ya, riset kecil-kecilan lah ya. Kita kan melihat Eropa itu kan besar, ada barat, ada timur. Barat aja nih Pak, yang Belgia dengan Belanda, Belanda dengan Prancis itu semua aja udah beda cita rasanya. Jadi yang sukanya agak berbumbu itu Spanyol sama Itali. Kalau Belanda sama Belgia cenderung plain. Kalau ke Prancis lagi taste-nya. Jadi kita mencoba ada riset juga pada saat kita mendidik UMKM binaan kita. Nah jadi setelah tidak bagus lagi nih Pak market kita di Eropa Barat, kita mulai beranikan diri meskipun orang bilang perang, begitu saya bilang mau ngapain ke situ, ya cari kesempatan ya Pak ya. Jadi di Rusia memang sesungguhnya adalah tempat yang paling bagus untuk kita bisa ekspor saat ini. Yang pertama adalah kalau masalah geopolitik orang nggak berani ke sana. Mumpung orang nggak berani ke sana kita coba ya Pak. Kemudian juga soal rasa ya. Sebetulnya pabrik ini kita ngambil satu aja pada saat Pak Dubes menyelenggarakan Festival Indonesia Moskow, itu di sana ada mie instan ala-ala Indonesia. Sebetulnya di Eropa Timur itu ada, di Serbia ada pabriknya Indofood dan sudah hampir 7 atau 8 tahun gitu ya. Cuma taste-nya kan ala-ala mereka, karena semua perusahaan manufaktur besar itu kan pasti ya Pak, mereka sebelum mendirikan company ada riset market yang panjang mengenai taste, mengenai ukuran.
Ya, mengenai pengalaman saya apapun. 4 tahun lebih Bu ya. Iya, Sebenarnya makanan asli Rusia itu tasteless. tasteless ya Ya Pak. plain ya kalau kita Plain. bilang tuh. Jadi ini justru memberikan potensi Iya, dari negara-negara Asia. iya. Dan kita terlambat ya, kita setelah festival itu baru mau masuk. Baru ngeh ya Pak. Jadi sebelumnya itu Jepang sudah masuk, Dengan Korea tekstil sudah Jepang. masuk. Kemudian Vietnam sebenarnya bareng dengan kita, tapi Vietnam lebih agresif ya. Iya. Jadi saya itu agak surprise ketika saya di tengah gurun di Siberia itu, Iya. saya makan makanan lokal. Iya. Ya, mohon maaf saya nggak doyan karena itu Anyep ya, ikan, Pak? ya ayam mentah dimasukkan freezer, masih ada esnya dipotong-potong, kasih mayones, kasih bawang bombay macam-macam. Waduh, saya nggak tahan. Nah, saya ingat biasanya di Rusia ini yang sudah keliling itu Iya. ada mie. Mungkin Jepang, Korea tuh. Tapi di supermarket tidak ada mie sama sekali. Tapi ada apa? Sushi. Nah, hebat juga kan? Jadi sushi udah masuk di Siberia, padahal mie belum masuk. Padahal di sana sudah produksi. Jadi hebat mereka Jepang. Dan ini kan sebenarnya potensi dari segi makanan ya. Ya, Karena mereka betul. tidak terlalu tipikal mungkin dengan tadi dibandingkan Prancis, Spanyol. Mereka Iya. apa aja ya? Ayo aja ya Pak. Ayo aja gitu loh. Vietnam Penuh pho ya, eksperimen, kita nasi iya. goreng luar biasa ya. Thailand sate. ada tom yum. Thailand ya, Pak. tom yum ya. Jadi seharusnya kita bisa masuk sana, apalagi kan buah-buah tropis itu di Rusia itu dianggap apa? Exotic fruits. Nah, Betul. kita nggak Iya, bisa Pak. fresh, mahal sekali karena harus Iya. pakai udara. Ya, pengalaman dengan yang Ibu lakukan tuh Mm-mm. dengan apa dried fruits ya, kira-kira apakah ada kendala teknologi itu untuk buah-buah kering itu? Iya Pak, karena gini juga sih ya, karena untuk pengeringan itu kan perlu mesin yang memang dipantau ya Pak. Jadi tidak hanya mesin yang kita beli selesai, tapi memang ada proses pendahuluan yang kita harus juga cermati. Kayak misalnya pisang termasuk exotic fruit ya, dari tropical fruit chips. Nah jadi kita pada saat mengolah pisang itu tidak hanya belah, diiris, goreng, nggak seperti itu. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang kita mesti ajarkan ke teman-teman yang produsen pisang supaya itu bisa diterima oleh market. Misalnya ya, tidak hanya dalam hal memprosesnya, saya juga tempo hari ngelihat teman-teman agak melakukannya tradisional. Oh, orang tuanya dulu ngajarin bikin pisang kayak gitu ya, gitu aja. Sementara sesungguhnya Berarti misalnya cara motongnya aja ya? cara motongnya udah beda Pak. Ada yang panjang, ada yang bulat. Sementara kalau panjang itu kan gampang remuk. Iya. Sementara pada saat kita udah mulai mengirim itu, mereka juga mempersyaratkan jumlah brokernya harus kurang dari 10%. Nah, kalau di atas 10% kita ada penalti. Jadi cara motong pun ada tekniknya Pak, supaya tidak gampang remuk. Kemudian juga tingkat ketebalan dari pisang itu sendiri. Kemudian waktu kita menyusun layout production untuk teman-teman UMKM itu juga si bagian mengiris nggak boleh jauh-jauh dari bagian menggoreng. Karena telat sedikit nanti warnanya gelap gitu Pak. Jadi tidak hanya sebatas kita goreng selesai gitu. Cuma memang perlu teknologi juga. Jadi sekarang ini kami lagi mendevelop produk baru UMKM kita itu pisangnya di oven, tidak lagi digoreng. Pisangnya di Karena oven memang sehingga kriuk. buat orang-orang barat itu sangat sensitif ya, Sensitif terutama dengan minyak gitu ya. Betul. Jadi sekarang misalnya beberapa yang memang produk digoreng iya. mulai dibikin dengan sistem oven gitu ya. Betul. Di oven dan freeze dry Pak. Kalau freeze dry itu dibekukan dulu, kemudian airnya diserap semua. Jadi tanpa minyak juga, cuma bentuknya akan lebih menjadi topping sereal gitu Pak. Dan juga dijadikan makanan sehat untuk Nah, kalau Ibu lihat dicampur. misalnya Rusia ini kita lihat potensinya gimana tuh? Dari produk UMKM ya yang kira-kira Iya. bisa masuk, karena selama festival 4 kali ya, Iya Pak. hampir semua produk makanan Indonesia itu habis. Ya, terutama yang dari bahan pisang, Iya. kemudian dari singkong ya, entah dibentuk mokaf dulu atau bikin cheese stick ya. Iya. Itu ludes. Nah, cuman memang kita belum konsisten gitu loh. Ada satu daerah yang produksi itu tadi singkong, tapi tahun berikutnya dia tidak ikut. Oh. Nah, ini iya, saya Pak. kira kelemahan kita ini adalah Konsistensi. continuity, ya konsistensi Iya. itu. Betul. Kalau saya rasa sih Pak, dari perjalanan kami yang terakhir, dan mudah-mudahan ini nggak yang terakhir ya Pak. Tempo hari waktu itu kita lebih kepada explore. Sebetulnya bisa nggak ya cara kita di Belgia diadop ke Rusia, yaitu kita masukin barang-barang UMKM kita ke department store, supermarket. Jadi karena UMKM kita kan kapasitas produksinya belum besar, belum gede, sehingga kalau misalnya barunya misalnya 1 palet 2 palet nggak apa-apa, berarti di toko A. Kalau misalnya sudah bisa 5 palet ya berarti kan di toko B yang lebih besar. Jadi besar sekali Pak, karena waktu kita dialog dengan bagian purchasing dari toko magnet namanya di situ di Rusia itu, mereka sampai Itu kayak langsung semacam Indomaret ya mungkin ya. Dia betul Pak, dia Ya. berapa ribu ya, 8 ribuan seluruh Ya. Rusia cabangnya. Jadi bukan yang hypermarket ya, jadi Bukan masih. hypermarket Ya. yang saya Tapi itu maksud. jaringannya luas sampai Vladivostok. Sampai gitu, ya. Vladivostok. Jadi Rusia itu memang menakjubkan Pak, selain populasinya juga 160 juta, juga luas areanya itu besar sekali. Jadi di sini kita agak challenge juga ya, kita sudah berhasil membuat produk yang bagus,
challenge bagi kita juga adalah bagian logistiknya. Beruntungnya Pak Dubes kenalin kita dengan networking beliau selama 4 tahun di sana, kita bisa dapat semacam apa ya, mitra yang memang kerjaannya di bidang logistik gitu. Jadi kita diatur, oh kalau di Vladivostok nanti sekian jam lagi kalau pakai pesawat ke Rusia, ke Moskow. Nanti kalau pakai kapal seminggu lebih lagi dari pakai kereta membawanya ke Moskow. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat basic yang kita hitung dari awal, karena kita bantu UMKM kita supaya berhitung cermat, memang supaya benar-benar ada profit gitu ya. Ya, kalau kita lihat angka terakhir Bu ya, perdagangan Indonesia Rusia itu menarik ya. Bahkan pada waktu krisis itu 21 masih COVID ya. Iya, masih Pak, betul. Itu 21. Kenaikannya itu 40%. Terakhir 22 ya. Ini memang belum recovery-nya. Itu kenaikan perdagangan dua negara itu mendekati 30, jadi 29, sekian, udah hampir 30%. Dan kita selalu surplus 800 juta ya. Selalu kita di pihak yang surplus. Jadi artinya tuh market tuh berkembang terus ya, regardless of the crisis gitu, walaupun ada krisis. Karena kan sebenarnya perdagangan kan ada sanksi sebenarnya. Ini kan perdagangan umum saja ya. Jadi itu mungkin kesan pertama ya, ini orang kalau lihat Rusia, terutama orang Rusia, itu digambarkan dengan orangnya dingin, ya, enggak mau negor, ya, pokoknya seperti KGB lah gitu ya. Kalau kita lihat kan di film ya Pak. Ya, kita lihat kan di Hollywood ya, referensi kebanyakan orang kita kan ya harus jujur aja itu di Hollywood. Jadi orang Rusia itu tipe itu orang yang unfriendly, yang dingin. Kira-kira Ibu begitu menginjak kaki di Rusia, kemudian networking dengan mereka gimana? Apakah memang mereka itu sedingin itu gitu? Oh enggak Pak, kita malah diundang waktu itu ya oleh salah satu potensial buyer kita juga untuk produk mie instan gitu ya. Enggak kok Pak, malah kita bicara udah seperti keluarga juga sih. Maksudnya padahal itu baru pertama kali ketemu ya sebenarnya. Iya, familiar sih Pak. Memang sudah ada kontak ya, melalui WA atau apa ya. Betul, familiar Pak mereka. Terus juga mereka tuh tidak yang terlalu banyak aturan yang kaku ya seperti Eropa Barat yang mesti begini, mesti begitu. Mereka lebih friendly lah kalau menurut saya sih. Yuk ketemunya pindah yuk nggak jadi di sana di mall ini jadi gitu kan, jadi bisa kayak yang tidak terlalu strict gitu ya. Kemudian soal dokumen sih Pak, bosnya yang paling penting itu regulasi ya, karena gimana kita bikin produk yang bagus tapi regulasinya kita bisa nggak bisa penuhi kan susah. Nah Rusia termasuk yang tidak jelimet, tidak ruwet soal regulasi ya, cukup misalnya kalau di tempat lain ada yang nggak boleh pakai minyak sawit, ini nggak masalah Pak, yang penting enak. Nggak boleh dicampur, ini boleh dicampur tapi harganya jadi murah, sangat fleksibel. Jadi banyak, kita nggak harus berkutat di satu aturan main untuk ke si Rusia. Saya dengar-dengar juga ada keinginan orang kita untuk buka pabrik mie ya, karena sebenarnya saya udah lama usaha Bu ya. Jadi ketika kita festival beberapa kali ya, kita tampilkan produk mie kita dari merek terkenal di Indonesia ya. Iya Pak. Itu luar biasa ya, lahap sekali gitu sampai kita videokan. Habis ya Pak, itu berapa jam habis ya? Habis gitu dan mahal. Ya, jadi kenapa mahal? Karena itu fully imported. Iya. Dan kita belum ada FTA dengan Rusia. Kita sekarang lagi dalam proses ya dengan Euro Asian Economic Union, itu pasal 180 juta. Iya. Nah, saya bilang ke pengusaha Indonesia, kenapa Anda buka di sana? Karena kompetitor kita mana tuh? Korea, Jepang itu punya pabrik. Iya. Harganya jauh lebih murah. Kenapa? Karena gandum di sana berlebihan. Betul. Ini tertinggi ya setelah zaman Uni Soviet, produksi gandum sampai berlebih dan akhirnya kan murah kosnya. Iya. Nah, saya dengar-dengar ada yang paling enggak minat dulu ya untuk ke sana karena memang mie kita ini beda, di mana-mana tuh kita laku ya. Betul, di Afrika bahkan ya, ini pengalaman kita ketemu dengan pengusaha Afrika. Mereka enggak tahu Indomie itu dari Indonesia. Iya, betul. Ya. Enggak tahu, dikira itu makanan asli Afrika. Nah, saya ada pengalaman sebelumnya juga dari teman tuh ya, dia datang ke Jakarta, dia kaget kok makanan Afrika di sini gitu loh, makanan Nigeria. Di sana ada 3 pabrik di sana. Jadi iya, betul Pak. Jadi dan itu membuktikan bahwa dimanapun di Timur Tengah ya, itu ada pabrik di Saudi juga. Itu laku keras ya. Waktu saya di Abu Dhabi itu laku keras. Jadi memahami taste orang Rusia ini dan mereka sebenarnya sangat open ya. Iya. Jadi justru yang sekarang banyak booming itu makanan non Rusia. Iya. Yang memang basicnya tuh spicy. Jadi kira-kira dengan ada minat dan kira-kira potensinya gimana? Bagus sekali Pak, karena tadi Bapak bilang mereka tasteless ya, tapi karena mereka ada background sekian lama terkungkung dalam sebuah sistem negara ya Pak, mereka nggak banyak tahu dunia seperti apa. Jadi begitu kita datang dengan berbagai snack dan juga dengan instant noodle yang penuh cita rasa, kita harus akui Pak ya, saya makan instant food tuh di mana-mana ya, instant noodle itu yang bercita rasa banyak tuh ya kita. Karena kalau kita bapak-bapak semua teman-teman kalau pergi ke Eropa bagian barat gitu ya, itu anyep sekali, bumbunya tuh nggak kerasa, nggak nendang kalau buat kita.
Dan teman kita yang di Rusia ini mau sampai bilang, saya nanti akan datang ke Indonesia, Hmm. pertemukan saya, tolong dibantu dengan pemilik pabrik instan noodles ala Indonesia. Karena cita rasa kita tadi itu beda dengan ya. yang ada di Serbia gitu loh. Dan juga mereka berani, saya mau saya langsung GV, mau joint venture katanya. Karena di sini bahan baku murah, saya punya building, saya punya lahan katanya. Jadi Dan listrik murah. dan Listrik sangat listrik murah. murah karena memang mereka penghasil. Bahkan lebih murah dari Indonesia. Separuhnya. Pastilah seru ya Pak. Nanti Iya. saya jadi penasaran seperti Iya. apa nanti tuh ya HPP-nya, dia juga jadi harga jualnya seperti apa ya. Hmm. Karena kita pun beli Indomie yang di Serbia juga beda harganya sih Beda. Pak. Ya rasanya juga beda. Rasanya juga beda. Jadi bagus banget sih Pak menurut saya. Itu kan artinya diplomasi budaya Bapak melalui Festival Indonesia Moskow 4 kali itu membuat kita benar-benar dikenal, nggak hanya makanan, nggak hanya waktu itu Bapak juga peragaan busana ya Pak. Semuanya. Saya dimanapun saya pergi selama even di Brussels sekalipun ya nggak ada yang tahu bahwa Indonesia itu di mana. Saya selalu dikira orang Malaysia atau orang Cina gitu kan ya. Tapi di Rusia itu saya cuma sekali nunggu taksi gitu ya, pengamen padahal dia langsung tanya, Ibu berasal dari Indonesia ya? Saya langsung nanya, how could you know that? Ya tahu aja pokoknya sudah terkenal Indonesia di sini. Itu kan karena diplomasi budaya. Pak Dubes membrainwash orang 4 tahun berturut-turut jadi mereka remind Dan terus. ini beda dari segi media ya teman-teman itu. Di Australia kita bikin festival besar 2 kali selama saya di sana. Iya. Nggak ada berita ya. Karena good news is no news ya, bad news is good news gitu loh. Jadi itu biasa aja ya. Iya. Tapi di Rusia itu kemudian kita kerjasama dengan kita sebut media partner. Itu terbesar ya, kayak TAS itu kayak Antara ya, Ya, kemudian iya, apa namanya Sputnik segala macam itu media yang besar dan di itu sana ya, muat Pak. luar biasa bahkan live gitu ya. Jadi itu saya memang nggak ngerti bahasa Rusia, jadi teman-teman Rusia dubes asing, wah ini Terjemahin festival Indonesia tuh dikenal luas. Dan Iya. ketika saya mengundang Indonesianis baru, karena Indonesianis yang kita kenal sama ini apa, umurnya 80 tahun ke atas, zaman Bung Karno. Ya ada yang penerjemah Bung Karno waktu itu gitu kan, saya Iya. ketemu. Nah ketika saya undang 40 yang datang 75. Oh. Jadi ini agak fenomena beda ya. Mungkin Iya. 72 tahun mereka Terkungkung dalam ya, sistem Pak. komunisme kemudian terbuka. Saya kalau di Australia, 11 tahun saya di Australia, kalau mengundang bisnis, kita undang 400, itu maksimum yang datang 200 sudah untung. Artinya kita hitungannya 50%. Ya, Ketika festival, dari sekian festival tuh, 3 yang dengan bisnis 2 sampai 4, undangan 400 yang datang berapa? 750. Wih. Sampai kita Habis bangkunya ya Pak? bangkunya habis ya, sampai kita nyari bangku dan itu sampai selesai. Iya. Jadi artinya Mereka curious ya Pak, betul. antusias ya. Dan ketika saya diundang dari sebuah organisasi bisnis namanya Russian Asian Union of Industries and Entrepreneurs ya, Iya. saya dikasih medal ya, penghargaan Cultural Breakthrough of the Year. Kan saya kaget. Ini Anda ini kan bukan organisasi budaya, Anda itu bisnis. Kok ngasih saya Cultural Breakthrough? Dia bilang jangan lupa, kita tahu gara-gara festival Indonesia gitu loh. Dan akhirnya mereka menunjuk saya sebagai perwakilan di sini. Jadi ada continuity ya. Jadi memang Iya, Pak. yang kita lihat sebagai festival budaya sebenarnya di dalam tuh ekonominya kuat ya. Iya, Ya, betul itu saya rasakan sebenarnya itu. bagian ya ekonomi budaya menurut saya di atas ekonomi diplomasi ekonomi ya, karena Iya, memang iya. kenyataannya kan memang kita jualan semua Iya, produk Indonesia dan betul. di Taman 11 Termasuk baju-baju kemarin juga ada. kan Pak waktu Iya, itu. betul. Dan sudah masuk di HM itu apa? H&M. Ya, Itu bukan. ya? Yang terkenal tuh ya, di apa yang khusus jual baju-baju. HM apa Iya, singkatannya? H&M. H&M. Oh iya ya, saya tanya. Itu Iya, sudah ada HM. batik H&M. masuk di situ. Iya. Dan itu batik berkelas yang masuk di situ gitu. Jadi Bukan batik asal. bahkan gitu ya. ketika kita adakan fashion parade, fashion show itu, Mm-mm. mungkin orang tidak percaya, semua batik yang dipakai oleh Pragawati, semua ludes. Nggak ada yang bawa pulang ya Pak. Nggak tersisa satu pun. Jadi kita memang menyewa desainer terkenal ya, Mas Ferry, dan dari sekali datang dia sudah bisa membaca seleranya orang Rusia. Jadi mereka lebih yang model soft, kalem gitu ya. Kalau Afrika kan yang Nggak ngejreng ngejreng, gitu ya, iya, gitu ya. betul, Jadi Pak. memang perlu UMKM itu ikut dalam acara-acara seperti ini. Gitu. Ya Iya. mungkin pengalaman Ibu di luar negeri ya, Iya, Pak. kesan dengan Indonesian Day itu bagaimana? Ya memang itu segala-galanya sih Pak, karena satu kita akan bisa ngelihat kompetitor kita siapa, Iya. barang kita dibanding kompetitor kayak apa.
masalah penjualan itu kan sudah nomor sekian ya Pak, Iya. karena kita lebih kepada tes market Ya market sih. behavior ya, jadi Iya. itu penting banget ya. Iya betul banget Pak, karena setiap negara beda taste, Iya. setiap negara beda warna ya kan Pak. Terus juga beda kemasan. Kalau kayak Hmm. Cina itu kan mereka sekarang setelah pandemik maunya family pack. Hmm. Kalau Eropa karena mereka cenderung individu, Hmm. mereka maunya individual pack gitu kan Hmm. Pak. Itu penting banget. Jadi dari semua expo dan International Indonesian Day itu yang seperti Bapak lakukan memang itu sebetulnya buat saya sih lebih daripada riset market sih Pak. Melihat juga sambil mengukur daya beli juga Iya, Pak. Jadi iya. segala-galanya. Jadi satu ikut dalam sebuah expo event internasional seperti itu kita sudah dapat segala-galanya Iya. sebenarnya Pak. Jadi kalau 5 hari menurut saya sebetulnya kurang ya, tapi Iya. cukuplah mewakili Ya, apa sih sekarang maunya memang customer. juga jangan lupa kedutaan kita ini kan anggaran kita selalu terbatas karena kita Betul, bukan iya sih, kementerian promosi gitu ya. Iya, betul. Jadi kita memang dibantu terutama selama ini Kementerian Pariwisata, tapi memang Iya. lebih mereka pada sisi turismenya ya, yang Iya, ada betul, Pak. ekonominya. Nah, memang saran saya pada teman-teman di Kemlu ya, kalau anggaran kita terbatas bikinlah festival itu. Iya. Karena paling minimal harus ada ya, lah. dan itu begitu kita ketika di Moskow itu dianggap the new iconic. Karena ini baru pertama kali dan besar itu, jadi Iya. sehingga menarik perhatian wali kota Moskow. Sama Iya. waktu di Melbourne juga, wali Iya. kota Melbourne ngasih uang. Di Moskow bukan dalam bentuk uang, tapi dia memberikan gratis 11,5 hektar untuk Indonesia. Wih, itu keren banget ya Pak. Yang mahal For free sekali. ya, Pak? Iya betul, free. Sebenarnya yang paling mahal itu apa? Biaya iklan. Iya sih. Itu betul. ada iklan-iklan di dekat strategis ya, besar baliho, dan di metro Moskow, Iya. di MRT Moskow itu satu hari 6 sampai 8 juta passengers per day ya. Dan itu free ya Pak? Free itu ada Wow. running tax, dan itu kalau di luar wali kota nggak bisa ada running tax festival ini. Jadi ini betul-betul dianggap new icon, makanya memang setelah itu banyak yang ya Jadi mana follower ya Pak. festival gitu ya. Jadi saya menilai karena sebenarnya itu justru karena power kita tuh di budaya itu. Memang Pak, kita betul. belum masukkan dalam satu satu event yang terintegrasi seperti dengan K-pop, J-popnya gitu ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya hampir semua negara juga jual budayanya, Hollywood, Bollywood dan sebagainya itu. Iya, Tapi intinya kan K-pop juga ya. ekonomi ya saya kira. Iya, ujung-ujungnya jualan juga sih Pak. Setelah baru pandemik itu jadi Brussels kan mereka di Grand Palace itu kan Pak ngadain panggung gede, K-popnya pada di sana. Terus mereka pada jualan makanan juga. Iya, Ya iya. betul Bapak bilang sih kita memang Iya. melakukan langkah seperti itu pas banget. Iya. Diplomasi budaya sekaligus sebetulnya membangun ya kayak entry point untuk ekonomi dan bisnis Iya, sih Pak iya. sebenarnya. Nah sekarang gini, saya dengar Ibu sudah mulai melihat dan sudah ada customer dari Afrika ya. Iya Pak, betul. Jadi kita kadang-kadang underestimate kalau dengan Afrika itu satu benua hitam, kedua Iya. negara yang penuh dengan kemiskinan. Betul. Itu kan dulu. Iya, betul ya. Pak. Jadi sekarang ini justru salah satu misalnya ya, negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi itu adalah Ethiopia. Iya, Ya. betul Pak. Jadi kemudian kayak Nigeria itu juga tumbuh menjadi negara yang makin Iya. besar ya dari jumlah penduduk dan juga GDP ya. Iya, Ya, saya betul. lagi mencari datanya agak sulit, tapi kalau saya lihat satu angka dari yang terbesar kita dengan Afrika Selatan itu 2,8 miliar per tahun ya. Ini Iya. naik 144% kenaikan. Jadi artinya potensi sangat besar sekali. Betul, iya Pak. Nah, ini menurut saya ya, oke lah, banyak orang yang mungkin sekarang gimana Ibu kok ada ada keinginan masuk Afrika sementara image kurang bagus.